Oke, kita coba hapus untuk membersihkan biar kita nanti jelaskan lebih detail lagi. Contoh lagi ilustrasi. Saya pengen satu hari itu atau satu bulan saya punya target 15 juta. Saya punya target 15 juta per bulan. Dari mana saya bisa dapatkan target ini? Ya dari kebutuhan kita. Makan, kemudian cicilan apalah, cicilan mobil, cicilan rumah, kemudian bayar anak, bayar listrik dan sebagainya. Dihitung kebutuhan saya itu 15 juta. Bayar gaji karyawan, gaji sopir dan sebagainya. Mungkin kita butuh sekitar 15 juta per bulan ya, contoh ini. Maka nanti berapa sehari saya harus dapatkan? Kemudian ideal yang realistis berapa modalnya? Gitu kan enggak bisa kita hanya punya target tapi modal kita enggak menyesuaikan. Nanti yang jadinya kita juga spekulasi. Nah, kita berikan contoh begini, 15 juta per bulan. Artinya kalau kita kurs dari 10.000, maka ini 1.500 dolar. Oke. Sekarang ilustrasinya target sudah ada. Target satu bulan 1.500 dolar per bulan. Sekarang kita bagi dengan per hari, satu bulan itu ada 20 hari kerja. Satu bulan 20 hari kerja. Kemudian satu hari berarti kita hanya butuh, kalau satu bulan 20 hari kerja, ini kalau kita bagi dua berarti 75. Sehari kita butuh 75 dolar per hari. Ya, sehari kita butuh 75. Kalau kalikan 10, 750 kali 20, 1.500. Satu hari kita butuh 75 dolar. Nah, sekarang modal yang dibutuhkan berapa? Modal yang dibutuhkan. Nah, modalnya harus tahu biar nanti kita realistis juga. Sekarang kita ngambil keuntungan, tadi ada profit realistis. Sebenarnya realistis ini satu bergantung pada kemampuan kita. Ada yang kemampuan satu hari itu bisa 1%, 2% dan sebagainya. Saya ambil contoh ini, yang pertama profit realistis tingkat pertama pemula 0,5 hingga 1% per bulan, per hari ya, per hari. Yang kedua sudah mulai konsisten dengan profit yang di atas, kita bisa naikkan 2 hingga 3% per hari. Bahkan yang sudah pinter, sudah pengalaman, ambil lebih dari 5% per hari. Tentu bisa asalkan punya skill, punya kemampuan. Nah, di awal karena kita masih banyak belajar, kita ambil yang nomor 1 dulu ya, 0,5 hingga 1%. Ya kita ambil 1%. Sehingga untuk menghitung modalnya itu 100% dikalikan 1% dikalikan target kita adalah 75 dolar. Maka modal minimal yang kita butuhkan untuk day trading adalah 7.500 US dollar. Ini target kita sehari hanya 75 dolar. Sehari target kita hanya 75 dolar. Bagaimana ketika saya modalnya hanya 2.000 dolar, saya pengen 75 dolar, yaitu namanya memaksa. Kita mau menang sendiri tanpa sadar, tanpa tahu diri, kita tidak punya skill di sana. Yang ada nanti apa yang ada kita bisa dapatkan, tetapi peluang untuk bertahan lama akan sangat kecil sekali. Ini contohnya, contoh ilustrasinya. Nah, sekarang ketika sudah kita ketemukan, modal sudah ada ya. Kita modal sudah ada, target sudah ada. Oke, saya kembalikan untuk posisi yang bersih ya. Tadi modal kita butuhkan adalah 7.500 US dollar. Kemudian targetnya 75 dolar atau 1% per hari. Nah, sekarang lotnya berapa? Satu hari kita butuh berapa transaksi? Kita menggunakan misalkan ketahanannya 20.000 atau kita ketahanan 10.000 juga boleh ya, terserah nanti. Contoh saya menggunakan 20.000 saja. Dibagi dengan ketahanan kita. Ya, modal kita adalah 7.500. Ya, coba saya hitungkan untuk contohnya ya. 75
7.500 kita bagi 20.000. Maka lot maksimum kita adalah 0,3. Lot maksimum adalah 0,3. Kita bisa pecah jadi 2, 0,15. Kita bisa gunakan 0,15 atau 0,1 boleh ya. Kita bisa gunakan 0,1, 0,2, 0,4 seperti ini boleh. Jadi kita hanya menggunakan lot-lot yang kita pakai nih. Ada 3-4 lot ya. Bisa pakai misalkan 0,5. Boleh saja ini. Masih mampu ini. Ketika 0,1 salah nanti kita gunakan lot 0,2. Ketika lot 0,2 salah kita bisa gunakan lot 0,4 ya. Contohnya begini. Tapi yang prioritas yang utama adalah 1, 2, 3. Prioritas yang utama adalah 1, 2, 3. Ini bahkan 0,3 juga boleh. 0,3 boleh. Nah sekarang ketika sudah ketemu lotnya, nanti gunakan terus menerus di dalam trading kita. Jangan kita menggunakan lot yang tidak pernah kita pakai. Kita lotnya biasa menggunakan 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Kita tiba-tiba menggunakan 0,7 nanti ya. Nanti tidak akan menemukan karakternya, nanti akan sulit menemukan. Nah sekarang di dalam satu transaksi butuh berapa ya? Satu transaksi butuh berapa pip atau berapa kali transaksi dalam satu hari. Ya kita tinggal bagi ya. Sekarang targetnya adalah $75. Kita bagi dengan lotnya. Kita bagi dengan lotnya 0,3. Ya, kita bagi dengan lot 0,3. 75 kita bagi dengan 0,3. Nanti akan ketemu dibagi dengan lotnya ya. Kita hanya butuh 250 pips atau 250 poin ya. Kita hanya butuh 250 ya, 250 gerakan. Ini terlalu kecil. Kalau dalam target satu hari terlalu kecil, maka lotnya jangan 0,3, lotnya turunkan. Lotnya 0,1, 0,2 boleh. Karena kalau pakai 0,3 ini langsung 250 ini bisa satu candle selesai. Di emas itu satu candle bisa ratusan, sehingga 250 ini bisa dicapai dalam 1 sampai 2 kali transaksi saja. Makanya enggak pakai 0,3, kita gunakan 0,1 dulu, 0,2 gitu ya, kecil-kecil. Kalau kita menggunakan 0,1 ya 0,1 maka kita butuh 750 pips. Ini wajar satu hari, masih normal. Satu kali transaksi kita ambil 100 hingga 200. Kalau kita ambil di antaranya 150, maka kita hanya butuh 5 kali transaksi. Terkadang satu transaksi tidak yang 150, bisa 200, bisa 300 ya. Kalau pas nanti marketnya lagi ramai, satu kali transaksi exitnya bisa 200-300. Tapi kita ambil yang gampangnya ya, 150 dalam satu kali transaksi. Kan kita hanya butuh 5 kali. Nanti kita kasih tahu caranya ketika nanti menggunakan target 150 bagaimana, targetnya 500 bagaimana. Nanti kita bahas ketika di manajemen resiko dan nanti kita sambung ke analisa. Yang terpenting ada gambaran dulu perhitungannya, tidak harus dengan angka-angka yang pasti begini, tidak harus angka yang fix yang saya contohkan, nanti bisa dikembangkan kembangkan sendiri naik turunnya. Kemudian yang terpenting apa? Ketahanan tadi harus terjaga ya, ketahanan terjaga.